Halo teman-teman semua, selamat datang di Story 3M, di mana kita kali ini akan menceritakan alur cerita dari manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, tidak perlu berlama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Arcia dihadapkan oleh masalah yang sangat Adrian takutkan, yaitu kemunculan kartu as Raja Reinhardt, yaitu kemunculan seorang Grandmaster. Semua pasukan pemberontak yang dipimpin oleh Luke tentunya sangat terkejut, karena mereka tidak pernah mengetahui adanya seorang Grandmaster. Luke tentunya kebingungan karena selama ini, dirinya tidak pernah diberitahukan adanya seorang Grandmaster yang melindungi seorang raja. Marquis Vincent juga mengetahui jika kekuatan mereka tidak akan bisa sebanding dengan seorang Grandmaster yang berada di depannya ini. Vincent kemudian menyuruh Arcia dan juga Ignis untuk melindungi Pangeran Luke dan dirinya akan mengulur waktu untuk mereka kabur. Grandmaster itu mengatakan jika Marquis Vincent rupanya adalah orang yang sangat loyal, namun sayangnya orang yang diberikan kesetiaannya itu salah. Grandmaster mengatakan saat seorang murid melakukan kesalahan, lebih baik membenarkannya daripada melindungi mereka. Vincent yang tidak terima menyuruh agar dia segera diam saja dan langsung mengarahkan serangannya pada Grandmaster. Namun sayangnya, Grandmaster dengan mudahnya bisa menghadang serangan tersebut hanya dengan menggunakan satu tangannya saja. Semua orang tentunya sangat terkejut karena Grandmaster itu bisa menahan serangan Vincent dengan begitu mudah, padahal dia dikenal sebagai seorang Swordmaster terbaik di kerajaan Reinhardt. Grandmaster menanyakan apakah dirinya diperbolehkan untuk mengeksekusi mereka semua secara langsung, tapi Raja Reinhardt melarangnya karena pasukan mereka penting untuk negara. Grandmaster menanyakan apakah Paduka Raja ingin mengampuni para pengkhianat ini, tapi Raja Reinhardt mengatakan pasukan mereka akan runtuh tanpa titik pusatnya. Sambil meneteskan air mata, sang raja sangat berat untuk mengucapkannya, tetapi ia ingin agar Grandmaster hanya membunuh Luke saja yang menjadi pusat dari pemberontakan ini. Seketika itu, salah satu pedang milik Grandmaster langsung terbang dan menghalangi jalan Luke untuk kabur. Grandmaster mengatakan kalau begitu dirinya akan menerima perintah dari Paduka Raja dan dirinya akan mengeksekusi Pangeran Luke sekarang. Berpindah ke Sky Fortress yang ditumpangi oleh Adrian, di mana semua orang sedang panik karena komunikasinya terputus. Mereka semua kebingungan karena perangkat yang digunakan untuk menembus penghalang komunikasi juga tidak bisa dilakukan. Adrian sendiri saat ini masih khawatir dengan kondisi Arcia, karena jika seorang Grandmaster benar-benar muncul, maka situasinya akan menjadi benar-benar rumit. Adrian kemudian memanggil Elang Hitam untuk membantunya mengawasi Arcia dan melihat apakah benar ada seorang Grandmaster di sana. Setelah mengawasi melalui Elang Hitam, dirinya terkejut dengan pertarungan sebelah pihak yang dilakukan oleh seorang bapak-bapak. Adrian yakin jika telekinesis pedang itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang disebut sebagai Grandmaster dan perkataan ayahnya memang benar adanya. Namun untung saja, Adrian sangat lega ketika melihat Arcia yang masih dalam posisi yang aman dan tidak terlalu terlibat dengan pertarungan Grandmaster itu. Adrian kemudian mengirimkan pesan agar Arcia segera menyerah jika situasinya terlalu berbahaya dan utamakan keselamatan dirinya terlebih dulu. Adrian tidak punya pilihan lain selain mempercayakan situasi di sana pada Arcia dan dirinya sangat yakin jika Arcia mampu melakukannya. Adrian kemudian meminta agar mereka semua segera menyelidiki masalah ini lebih dalam dan bergerak setelahnya tidak akan terlalu terlambat. Adrian mengatakan mungkin ini adalah situasi yang rumit dan harus membutuhkan keterampilan seseorang yang baik. Oleh karena itu, Adrian ingin agar mereka memberikannya kesempatan supaya dirinya bisa masuk terlebih dulu ke dalam istana kerajaan dan melihat situasi yang sedang terjadi di sana. Adrian mengatakan jika dirinya ini bukanlah seorang penyihir biasa, karena dirinya adalah seorang battle mage dengan kekuatan tempur yang tidak kalah dari seorang Vanguard kelas Aura Master. Seseorang mengatakan agar menerima loyalitas Adrian saja yang berani menanggung bahaya seorang diri, terlebih dia adalah seorang Archmage yang mungkin bisa membantu pangeran kabur. Hamilton mengatakan dirinya akan memberikan kesatria elit untuk bersamanya, tapi Adrian mengatakan tidak perlu, karena ketiga orang saja sudah cukup dan sisanya bisa menjadi bala bantuan. Hamilton mengatakan baiklah kalau begitu dan dirinya akan mengambil alih komando operasinya, dan Adrian meminta agar mereka membatalkan sihir penahanan teleportasi sementara.
Hamilton mengatakan tentu saja, dan Adrian jadinya berpikir jika situasi di sini benar-benar sudah terkendali dan semua orang di sini sudah sangat lengah. Kembali ke istana raja, di mana Luke saat ini masih belum bisa kabur karena harus menahan serangan dari seorang Grandmaster yang tiada hentinya. Luke berpikir dengan adanya 4 aura master yang menyerangnya, jangankan untuk kabur, mereka semua hanya bisa menahan dan melakukan perlawanan balik. Luke berpikir datang dari mana monster seperti ini dan kenapa seseorang seperti dia tidak pernah terlihat dimanapun atau terdengar dimanapun. Tapi karena Luke terlalu banyak berpikir, Grandmaster memberikan serangan dari dalam tanah yang membuat Luke sangat terkejut. Luke baru teringat jika seorang Grandmaster bisa mengendalikan 4 pedang dengan menggunakan telekinesis miliknya dan dirinya tidak akan bisa menahan serangan pedang yang satu ini. Namun sebelum pedang itu mencapai Pangeran Luke, Arcia dengan sigap langsung menahan serangan tersebut dan membuat Luke terhindar dari serangan maut tersebut. Luke dan juga Grandmaster tentunya jadinya sangat terkejut karena Arcia tiba-tiba datang sambil menangkis serangan pedang dari seorang Grandmaster dengan cukup mudah. Vincent yang melihat Arcia berhasil menyelamatkan Pangeran Luke tentunya mengatakan kerja bagus dan dirinya ingin agar Arcia mengawal Pangeran Luke untuk keluar. Grandmaster berpikir sepertinya dirinya sudah salah menilai karena dirinya mengira jika wanita muda itu adalah yang paling lemah dan tidak perlu diperhatikan. Melihat dari pertahanan yang sangat kuat, seolah-olah kakinya mengakar kuat pada tanah, Grandmaster menduga jika dia adalah seorang kesatria pertahanan dibandingkan seorang Swordmaster. Tidak hanya kemampuan individualnya saja yang bagus, tetapi perlengkapan yang dia gunakan juga sangatlah istimewa. Dari dalam pikirannya, Luke mengatakan seperti yang sudah dirinya harapkan dari seorang wanita yang dirinya pilih untuk masa depannya. Dengan seni berpedangnya dan kecantikannya, Luke tidak akan membiarkan orang bodoh mengambilnya karena dia harus menjadi miliknya. Meski rencananya kacau balau, tapi dirinya masih hidup dan saat mereka bisa menjauh dari monster ini, mereka akan membakar istana kerajaan ini. Perang sipil juga mungkin tidak akan terelakkan, tapi jika dirinya bisa mengatasi putra mahkota dan juga ayahnya dengan benar, dirinya mungkin bisa mengubah segala hal. Saat semua itu sudah berakhir, Luke sangat yakin jika Arcia akan menjadi miliknya selamanya dan penyihir bodoh itu tidak akan bisa melakukan apapun. Namun karena Luke terlalu sibuk membayangkan dirinya yang akan memiliki Arcia selamanya, hal itu tentunya membuat Arcia malah lebih mudah untuk mencari celah dan membunuh Luke dengan tangannya sendiri. Tidak hanya itu saja, Adrian juga telah melaksanakan operasi pengkhianatan pada Hamilton dengan membunuh beberapa pengawal elit yang menemaninya. Luke yang sudah tertebas kepalanya tentunya hanya bisa tersenyum kaget karena dirinya tidak menyangka jika Arcia akan melakukan semua ini padanya. Arcia mengatakan eksekusi pelaku kejahatan seksual telah berhasil dimusnahkan dan Adrian mengatakan sekarang mereka bertiga sudah tamat. Vincent yang terkejut tentunya hanya bisa berteriak memanggil Pangeran Luke. Namun sayangnya semua itu sudah berakhir karena semua pemberontak tidak pernah menyangkanya. Raja Reinhardt sendiri juga tidak kalah terkejutnya karena anaknya malah dibunuh oleh wanita itu dan Grandmaster itu sendiri tidak menduga dengan perbuatan wanita ini. Grandmaster menanyakan apakah dia berpura-pura berada di pihak Pangeran Luke untuk membunuhnya di waktu yang tepat. Tapi Arcia mengatakan rencananya agak sedikit berbeda, namun berkat Grandmaster, dirinya bisa melakukannya lebih mudah. Grandmaster menanyakan jika pangeran kedua adalah tujuan awalnya, kenapa dia malah menghalangi pedangnya untuk membunuh Luke. Arcia mengatakan dirinya hanya mencari kesempatan terbaik untuk membunuhnya dengan kedua tangannya sendiri tanpa harus menghadapi konsekuensinya dan dirinya tidak ingin menyerahkan kesempatan tersebut pada orang lain. Vincent yang tidak tahan dengan pengkhianatan Arcia tentunya langsung menyerang Arcia sambil mengatakan dirinya sendiri yang akan membunuh wanita jalang ini. Akan tetapi sebelum Vincent berhasil mencapai Arcia, elang hitam langsung datang sambil memecahkan kaca jendela istana kerajaan. Elang hitam tentunya langsung mengikat Vincent menggunakan rantai sihirnya dan itu membuat Arcia bisa memiliki kesempatan untuk mengalahkan Vincent. Grandmaster yang melihat aksi Arcia dan elang hitam tentunya hanya bisa menonton saja dan menunggu apa yang akan dilakukan mereka selanjutnya. Grandmaster benar-benar tidak menyangka jika akan ada seekor hewan mistis yang akan membantu wanita itu untuk menangkap Vincent. Namun melihat elang hitam malah berlutut, itu malah membuat Grandmaster dan Raja jadinya semakin kebingungan dengan situasinya sekarang. Adrian kemudian berbicara pada sang Raja Reinhardt jika dirinya ini adalah Marcus Adrian, tapi itu buat Grandmaster jadinya curiga.
Grandmaster menanyakan kenapa Adrian mencari Paduka Raja, dan Adrian mengatakan dirinya ingin menyelesaikan situasinya sekarang sebelum perang menjadi pecah. Dalam pikirannya, Adrian baru tahu jika Grandmaster ini adalah mendiang Marcus Gabriel yang dikatakan tewas karena mana berlebihan, tapi rupanya itu hanyalah rekayasa. Gabriel mengatakan bukankah terlalu awal untuk menyimpulkan suksesi kerajaan sudah berakhir hanya karena Pangeran Luke sudah tewas. Gabriel mengatakan pasukan faksi Pangeran Luke masih utuh dan sementara waktu akan memungkinkan untuk mendukung anggota keluarga kerajaan yang lain menggantikan Luke. Adrian mengatakan tidak masalah karena itu tidak akan terjadi sebab saat ini 72 bangsawan termasuk Marcus Hamilton yang memimpin pasukan pemberontakan sudah ditahan. Adrian mengatakan membuang waktu lebih lama dari ini hanya akan memperbesar kekacauannya, jadi sebaiknya mereka segera selesaikan dan menghindari perang sipil. Raja Reinhard menanyakan apakah Adrian menyarankan agar mereka meyakinkan para pemberontak itu untuk menyerah, dan Adrian mengiyakan. Melihat anaknya yang sudah dikorbankan untuk menghentikan pemberontakan ini, Raja Reinhard tampaknya tidak memiliki pilihan lain. Sambil meneteskan air matanya lagi, Raja Reinhard mengatakan baiklah, dirinya akan menerima saran dari Adrian. Setelah insiden pemberontakan itu selesai, Michael akhirnya membuka matanya lebar-lebar karena dirinya tidak menyangka situasinya akan jadi seperti ini. Michael benar-benar tidak percaya jika semua insiden ini akan dihentikan oleh seorang pemuda yang baru berusia 20 tahun, dan itu sangat berbeda dengan apa yang direncanakan sebelumnya. Kudeta Pangeran kedua berakhir dengan kegagalan, dan perebutan tahta berakhir dengan kemenangan penuh Pangeran pertama. Mungkin karena Pangeran pertama yang diam-diam mendorong kebangkitan faksi kedua, hukuman faksi Pangeran Luke relatif diringankan ketika kepala keluarga yang mengikuti Pangeran kedua semuanya dieksekusi dan keluarga mereka tidak dianggap bertanggung jawab. Akan tetapi, semua bangsawan yang berafiliasi dengan faksi Pangeran Luke juga mendapatkan hukuman dengan gelar mereka yang diturunkan 2 tingkat. Di kediaman Cascabel, kakak Isabella sangat marah pada Isabella karena dia membuat ayahnya mati bahkan sebelum dia muncul di dalam pengadilan. Kakak Isabella mengatakan sekarang yang tersisa hanyalah memberikan Isabella pada Adrian, dengan begitu mereka masih bisa melindungi apa yang tersisa di wilayah mereka. Isabella mengatakan dirinya tidak ingin mati, tapi kakak Isabella menyuruhnya agar tetap diam. Kakak Isabella mengatakan jika dia tidak segera memutuskan rantai kebencian di sini, maka semua orang yang berada di kediaman ini akan mati, apalagi orang itu lebih mampu untuk melakukannya. Kakak Isabella mengatakan sangat tidak bijak jika dirinya membunuh adiknya sendiri, karena teman Isabella yang ditangkap juga lolos dari kematian mereka. Setelah insiden tersebut, Adrian diberikan gelar sebagai seorang Duk oleh sang raja, dan nama Adrian akan menjadi Duk Adrian L. Lauren. Selain itu, bekas wilayah mendiang Marcus Hamilton akan diberikan pada Adrian sebagai perluasan wilayahnya yang sudah ada. Raja Reinhard mengatakan dirinya berharap agar Adrian menjadi seorang pemimpin bijaksana yang menyayangi semua rakyatnya dan juga melindungi negaranya. Semua kabar berita kini dihebohkan lagi dengan prestasi Adrian yang menggagalkan pemberontakan dan diberikan gelar sebagai seorang duk di usianya yang masih sangat muda. Di antara berita tersebut, tampaknya sebuah virus menyerang sistem yang ada di dalam sistem Hollywood. Virus tersebut menyebar dengan sangat cepat dan memakan banyak data dari pemilik akun Hollywood, serta membuat beberapa file menjadi korup. Tidak hanya itu, beberapa akun virtual influencer juga menghilang secara tiba-tiba, dan data yang telah dicadangkan juga ikut menghilang tanpa jejak. Virus itu benar-benar mengacaukan segalanya. Bahkan dalam game Chronicle Online, virus itu membuat mereka tidak bisa melanjutkan sebuah quest utama. Banyak sekali para player yang meminta penjelasan dari pihak Hollywood mengenai permasalahan ini, tapi pihak operator hanya bisa meminta maaf atas kejadian tersebut. Caster yang mendengar adanya keributan di sistem Hollywood mengenai data besar dan kecil yang menghilang, tentunya mencoba untuk mengecek sistemnya. Namun pada akhirnya, Chester menemukan jika di dalam sistem Hollywood sedang terjadi sebuah bug yang tersembunyi dan memakan semua data tersebut. Bug yang kelaparan tentunya mencoba untuk menyerang Chester, namun sayangnya hal itu sangatlah tidak berguna baginya. Chester mengatakan entah apapun yang dia coba lakukan, semua itu akan sia-sia, dan bug tersebut akhirnya tertangkap, tapi bug itu sepertinya bisa mengeluarkan sebuah suara.
Caster berpikir jika bug ini bahkan bisa mengeluarkan suaranya sendiri, dan sepertinya karena error di waktu henti sistem yang terakhir kali, ada kecerdasan buatan yang tercipta secara tidak sengaja. Caster mengatakan kalau dirinya bisa semaunya, dirinya ingin melakukan berbagai eksperimen padanya, tapi dirinya tidak punya banyak pilihan karena bug ini terus menghancurkan sistemnya. Akan tetapi, bug tersebut tidak bisa dihancurkan sama sekali oleh Caster, dan bug berbentuk cacing itu sekarang berubah menjadi berbentuk hati. Caster sekarang berpikir, mungkin dirinya bisa meletakkan bug ini di dalam sebuah boneka. Mungkin bug ini akan berguna sebagai pesuruh di dunia nyata.